gitu, memutuskan untuk bilang aku akan bersiap wajib militer. Emang cewek boleh wajib militer di Korea Selatan? Lah, Solar Mamamoo tuh masih konser ke beberapa negara. Di akhir tahun tuh bakalan ke Singapura. Tapi yang satu ini kayaknya lebih ramai dan juga lebih panas. Even breast cancer awareness yang diadain sama W Korea. Tapi para kritikus menilai bahwa event tersebut terutama di tahun 2025 ini menyimpang dari tujuan awalnya. Dinilai lebih memprioritaskan jaringan selebriti dibanding kesadaran untuk kanker payudara. Annyeong 99ers, balik lagi di Gangnam Iyagi barengan sama Mayang Dira. Di episode hari ini, sebenarnya ini kayaknya membahas tentang huru-hara yang sudah banyak terekspos dan juga masuk di Instagramnya kamu. Entah itu juga di Reels, entah itu mungkin di FYP TikTok kamu. Kenapa? Karena jujur mungkin termasuk Mayang juga sih awalnya nggak ngasih highlight sih dengan berita yang satu ini, tapi lama-kelamaan karena hampir setiap hari update mulu, terus ternyata banyak banget selebriti-selebriti dari Korea Selatan yang masuk ya di dalam huru-hara ini, jadi kan kenotis ya gitu, oh ini loh, ini toh ternyata. Nah udah tahu kan masalah tentang W Korea yang kemarin ada acara di Seoul Korea Selatan. Yes, itu yang bakalan Mayang bahas hari ini di Gangnam Iyagi. Tapi gak cuma itu, salah satu personilnya Mamamoo 99ers tiba-tiba bikin kaget karena bilang apa? Dia mau hamil alias wajib militer. Hey, sejak kapan ini cewek-cewek cantik tiba-tiba wajib militer? Apa emang bisa? Bolehkah gitu? Itu beneran hamil atau gimana sih? Nah, kalau misalnya kamu penasaran, yuk kita bahas semuanya di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Kita ringan-ringan dulu aja soal berita dari Solar Mamamoo yang katanya bakalan wajib militer. Jujur ya, kalau boleh kaget, ini kaget banget kayak beneran Solar gitu, kayak are you sure gitu, karena beberapa idol K-pop yang cowok gitu atau mungkin gak idol K-pop deng, tapi banyak populasi cowok-cowok Korea Selatan pun kayak apakah aku bisa gitu untuk wajib militer, mempertanyakan akan hal itu karena nggak semudah itu, karena nggak segampang itu, dan mungkin ya harus perlu komitmen ya kan. Tapi ternyata Solar Mamamoo yang kita tahu itu menjadi salah satu leader dari girl group Mamamoo yang aku nggak tahu sih sebenarnya, kan sekarang fokusnya udah bersolo karir ya gitu, memutuskan untuk bilang aku akan bersiap wajib militer. Berani ya, hebat sih keberaniannya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Solar Mamamoo-nya, kita bahas sedikit dulu tentang profil Mamamoo-nya 99ers. Jadi Mamamoo ini jadi salah satu girl group asal Korea Selatan yang ada di bawah naungan Rainbow Bridge World dan debut di tahun 2014 dengan lagu Mr. Ambiguous. Jadi kalau misalnya kamu yang tahu Mamamoo di era 2025, bagus ya kan, berarti kita satu era. Nah, Mamamoo sendiri sebenarnya diambil dari kata bahasa Inggris oleh Kim Do Hoon untuk konser Quincy Jones di Korea tahun 2013. Singkatnya sebenarnya kalau misalnya nama Mamamoo itu diambil dari celotehan anak bayi. Kata pertamanya kan paling sering adalah mama ya kan. Jadi paling mudah diucapkan, paling mudah diingat, dan mungkin jadi salah satu panggilan yang akrab. Nah dari situlah nama Mamamoo muncul, ingin menciptakan musik yang akrab dan bisa dinikmati oleh seluruh orang di dunia. Seperti kata mama yang sering dicelotehkan oleh anak bayi atau mungkin oleh bayi pada saat jadi kata pertamanya dia bisa ngomong, kan pasti mama kalau nggak papa gitu kan ya. Jadi goalsnya Mamamoo, kenapa dipilih nama Mamamoo ya dari situ juga begitu. Bahkan kalau misalnya kamu pernah nonton Wednesday yang kemarin season kedua, itu salah satu lagunya Mamamoo juga muncul, walaupun muncul kurang lebih kayak cuma 8 atau 10 detik dan juga cuman kayak recording gitu ya karena lagi ngeplay, tapi mungkin buat
para fansnya Mamamoo kayak kenotis juga, lagu Mamamoo nih dibawa di tahun 2025. Tapi emang pada zaman itu ketika lagu si Oh Ahyeh itu dirilis di tahun 2015, semua orang gak ada yang gak tahu sih dengan lagu tersebut. Dan untuk Solar Mamamoo sendiri itu merupakan salah satu membernya Mamamoo yang lahir di tanggal 21 Februari 1991, di mana posisi di Mamamoonya sebagai leader dan juga vokalis. Nah, berangkat kita fokus kita ke Solar Mamamoo. Ini sebenarnya kalau Mayang lihat recent activity-nya akhir-akhir ini adalah ngerilis single, terus juga lagi tour juga ke beberapa negara dan juga beberapa kota di Korea Selatan. Pokoknya lagi fokus sih dengan konser dan juga single solonya. Tapi yang tadi Mayang singgung di awal, tiba-tiba muncul memberi pernyataan kalau misalnya Solar Mamamoo ini bakalan wajib militer. Yang bikin jadi pertanyaan adalah, emang cewek boleh wajib militer di Korea Selatan? Satu itu. Terus yang kedua, lah Solar Mamamoo tuh masih untuk ada ikatan konser ke beberapa negara, termasuk yang Mayang tahu di akhir tahun tuh bakalan ke Singapura. Ini wamilnya mau kapan emangnya? Kok kayak early banget nih diomonginnya udah dari sekarang. Itu kan ada beberapa pertanyaan yang timbul ketika Solar Mamamoo bikin statement seperti itu. Jadi sebenarnya rencana wajib militer dari Solar Mamamoo ini jelas bikin kaget, dan banyak pihak pun yang kayak mempertanyakan ini beneran gak sih gitu. Padahal kan sebenarnya wajib militer itu kan identiknya wajib untuk laki-laki di Korea Selatan. Awalnya sebenarnya statement dari Solar Mamamoo ini muncul di platform komunikasi From yang dirilis di tanggal 10 Oktober 2025. Nah, platform From sendiri ini merupakan salah satu aplikasi buat para penggemar K-pop untuk bisa berinteraksi dengan idol mereka seperti obrolan langsung. Mungkin singkatnya kalau kamu salah satu pengguna Bubble, nah From itu mirip kayak Bubble 11-12. Jadi kamu nanti subscribe salah satu idol favoritnya kamu, terus ada room chat kamu dengan idol favoritnya kamu, nanti kamu bisa ngechat ke mereka dan shortly mereka juga bisa baca chat dari kamu itu dan membalasnya secara tidak langsung begitu. Nah, lewat platform From itu untuk akun Solar ini ada notifikasi nih, katanya sementara ditangguhkan karena ia akan menjalani wajib militer pada tanggal 31 Oktober mendatang. Nah, ini sih jadi banyak pertanyaan ya gitu, apalagi mungkin buat fans internasional yang bakalan kedatangan Solar di negaranya, termasuk di Singapura. Itu Solar itu masih ada utang lah ya untuk konser di sana di tanggal 22 November 2025, sedangkan akun From-nya ditangguhkan karena mau wamil di tanggal 31 Oktober. Itu kan kayak mikir ya gitu, ini beneran gak sih gitu. Tapi kita bahas dulu nih pertanyaan yang tadi Mayang tanyain, yang nomor 1, sebenarnya boleh gak sih cewek itu wajib militer di Korea Selatan, bukannya untuk cowok-cowok doang. Nah, sebetulnya wajib militer ini merupakan program pemerintah untuk membela negara Korea Selatan. Jadi ini program bertujuan untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak terduga ya, yang mengancam kedaulatan negara Korea Selatan begitu. Dan salah satu negara yang mewajibkan wajib militer ini adalah Korea Selatan. Sejauh ini yang diwajibkan itu adalah laki-laki, dan kriterianya itu untuk laki-laki berusia 18 sampai 28 tahun dan biasanya di usia 19 tahun atau mungkin 18 tahun akhir gitu. Nanti para laki-laki di sana itu akan mendapatkan surat gitu. Suratnya bukan langsung beneran untuk perintah dia wamil, tapi kayak untuk check up dulu nih gitu, karena untuk jadi peserta wamil ya itu tuh harus dicek dulu kesehatan dari fisiknya, mentalnya, terus juga screening perilakunya, adakah riwayat tertentu, mungkin kejahatan sosial dan lain sebagainya, itu pun dipertimbangkan, termasuk mungkin yang pernah operasi dari bidang kesehatan ya, terus juga secara pekerjaan dan lain sebagainya, itu pun dipertimbangkan di awal-awal pendaftaran wamil begitu. Dan peserta wajib militer di Korea Selatan juga melewati banyak kegiatan militer dari mulai pelatihan dasar sampai pelatihan fisik, dan durasi wajib militer ini berbeda-beda nih 99ers. Ada yang 24 bulan dengan jenis pekerjaan
pekerjaan sosial atau kerjasama internasional. Terus ada juga yang durasinya 34 bulan untuk tenaga teknik industri dan di 36 bulan untuk tugas dokter, pengacara, dokter hewan, dan peneliti ahli. Jadi kalau misalnya kamu ada yang pernah tahu ya idol K-popnya misalnya wamilnya cuma 24 bulan, yang ini 35 bulan. Loh kok beda sih? Nah tergantung penugasannya mereka di mana. Terus ada juga yang nih wamil kagak ada foto-fotonya, contoh Sehun ya kan kagak ada foto-fotonya. Dia wamil di bidang apa sih? Mungkin jadi ahli khusus yang tidak boleh diekspos, itu juga bisa jadi. Atau mungkin sebaliknya kayak Jaehyun yang tampil mulus hampir setiap minggu, ya mungkin karena kan dia di band militer yang wajib untuk diekspos gitu, tampil ke publik. Jadi memang tergantung ya durasi dan juga penugasannya di mana. Nah, tapi sebenarnya nggak cuma laki-laki nih 99ers ya yang boleh mengikuti wajib militer. Nah, perempuan juga diperbolehkan, tapi sifatnya ini sukarela. Jadi kalau misalnya dia mau ya silahkan mendaftar, tapi nanti mungkin untuk tes seleksinya akan sama dengan wajib militer yang laki-laki, tetap ada tes kesehatan, terus juga fisik mental, terus mungkin aktivitinya dia juga di tracking dulu, sampai mungkin ada beberapa tes yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya kayaknya mirip aja sih sistem seleksinya dan juga penempatan tugasnya, tapi ini sifatnya sukarela, jadi enggak akan dibebankan ke seluruh perempuan di Korea Selatan. Dan katanya juga kalau misalnya emang pengen melakukan wajib militer, ini bakalan gabung jadi sukarelawan yang nantinya dimasukin ke dalam korps pelatihan perwira cadangan begitu. Jadi pelatihan dasar wajib militernya tetap dapat tapi tidak aktif di lapangan. Jadi tim cadangan begitu. Nah, ini mungkin menjawab sih gitu dari pertanyaan, emang Solar Mamamu boleh ya untuk ikut wamil ya, berarti boleh karena dia pengen, dan mungkin dari Korea Selatan juga membuka peluang untuk cewek-cewek yang pengen wajib militer. Tapi ini nyangkut juga sama pertanyaan selanjutnya yang tadi mungkin sudah Mayang singgung gitu loh, tentang kehadirannya Solar Mamamu di konsernya sendiri yang ada di Singapura tanggal 22 November 2025 kan. Asa pageduk gak sih istilah bahasa Sundanya ya gitu. Nih kok alurnya akan seperti apa? Entah mungkin tanggal 31 Oktober itu hanya baru pendaftaran pemeriksaan, sehingga mungkin ada waktu jeda sekitar sebulan 2 bulan untuk dia menyelesaikan segala activity di dunia entertainmentnya sebelum nanti dia vakum, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin ada istilah wajib militer yang lain yang bakalan Solar Mamamu pakai untuk konsep comeback berikutnya, mungkin kita nggak tahu juga ya. Atau mungkin nanti ada project-project tertentu yang memang Solar isyaratkan ada hubungannya dengan wajib militer, bisa juga. Tapi kalau emang beneran nih ya nanti Solar Mamamu ini masuk wajib militer Korea Selatan, itu jujur plot twist sih, tinggal kita tunggu aja nih tanggal mainnya. Karena dari agensinya sendiri gitu, terus juga dari Solarnya juga, itu belum ada pernyataan resmi, karena kan kemarin itu statementnya hanya dibagikan di From ya, di aplikasinya Solar aja sama fans. Entah nih dari surat resmi agensi dan juga Solar belum merilis apapun. Jadi kita tinggal tunggu saja kelanjutan dan juga tanggal mainnya begitu. Lanjut, nah ini dia 99ers, ini kayaknya paling panas di minggu ini jujur ya. Kayak mungkin kalau misalnya kemarin episode kemarin gitu ya, Mayang ada ngebahas tentang comeback gitu kan. Emang rame comeback, tapi yang satu ini kayaknya lebih rame dan juga lebih panas. Tapi ya walaupun sebenarnya udah dibikin adem karena udah ada pernyataan meminta maaf, tapi sebenarnya apa sih gitu? Apa sih yang kamu cari W Korea? Enggak dong. Jadi kita beralih 99ers ke info yang kedua tentang event breast cancer awareness yang diadain sama W Korea. Ini ternyata dapat kritikan dari K-Nuts. Oh, ini padahal event charity ya, maksudnya yang harusnya
harusnya mendapatkan timbal balik positif, tapi kok malah sebaliknya. Apakah ada sesuatu yang salah dari penampilannya atau dari sistemnya atau mungkin dari hal-hal di dalam internal dari W Koreanya? Nah, itu yang bakal Mayang bahas hari ini. Jadi kita flashback dulu ke W Magazine. Jadi W Magazine ini adalah salah satu majalah mode asal Amerika Serikat yang sebenarnya udah dirilis ataupun diluncurkan sejak tahun 1972. Nah, W ini ditetapkan sebagai ikon mode dan juga budaya kontemporer di panggung global lebih dari 50 tahun lamanya. Jadi dulu awalnya ada di Amerika Serikat dulu, baru masuklah di Korea Selatan itu kurang lebih di tahun 2005. Jadi which is kayaknya udah ada kurang lebih 20 tahun ya di Korea Selatan begitu. Nah, sebenarnya hampir setiap tahun W Korea ini sebagai magazine lah ya gitu suka ngadain acara amal, dan ini udah rutin dari sejak anniversary-nya dia yang pertama. Tapi biasanya mengundang komentar-komentar positif. Kali ini di tahun 2025 dapetin komentar negatif lah. Kenapa sih? Ini mungkin salah satu hal yang dipikirin Mayang juga ketika ada media yang upload tentang event yang satu ini tuh kayak, loh kok meriah banget nih gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalnya kemeriahannya sebanding dengan apa yang sudah mereka lakukan atau mungkin sebanding dengan anggaran charity-nya. Tapi di sini ada yang tidak sebanding, itu yang jadi bahan komentar dari Knets juga. Nah, kontroversi ini muncul sebenarnya dari acara amal tahunan yang diadakan sama si W Korea ini, yaitu Love Your W. Nah, event ini sebenarnya awalnya diadakan untuk meningkatkan kesadaran akan kanker payudara atau breast cancer. Tapi para kritikus menilai bahwa event tersebut terutama di tahun 2025 ini menyimpang dari tujuan awalnya dan katanya dinilai lebih memprioritaskan jaringan selebriti dibanding kesadaran untuk kanker payudara itu sendiri. Jujur sih ya, nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya emang menggait banyak selebriti, tapi tetap kampanye harus tetap dilanjutkan, charity-nya juga diperbesar ya kan. Tapi kalau ini yang ditunjukkan ke publik adalah ya event glamornya aja, ala-ala Met Galanya. Jadi kan orang banyak salah persepsi ya. Belum lagi katanya sih ada yang bilang transparansi dana charity-nya gak setransparan itu, alias gak terbuka. Itu juga yang jadi pertanyaan publik. Nah, di event tahun ini, di tahun 2025, Love Your W ini diadain di Hotel Four Seasons yang ada di Jongno, Seoul, Korea Selatan, tepatnya di hari Rabu 15 Oktober 2025, dan katanya dinilai jadi charity terbesar di Korea Selatan. Tapi sayangnya justru ini jadi ajang pamer kemewahan oleh selebritas yang hadir di acara tersebut. Kalau misalnya kamu penasaran, sebenarnya banyak banget video-video tersebar di sosial media ya, mau di Instagram, mau di TikTok, ataupun mau di YouTube. Itu banyak banget cuplikan-cuplikan keramaian dari event tersebut begitu. Dengan unggahan di sosial media dari W Korea yang tadi Mayang bilang ditonjolkan adalah ya glamournya, ala-ala Met Galanya, tapi sebelah mana nih kampanyenya? Kok nggak kelihatan? Padahal biasanya untuk campaign awareness breast cancer itu mereka wajib banget untuk pakai penanda pita pink 99ers, tapi di sana nggak semua, justru kayaknya bisa dihitung jari sih, beberapa selebritis aja yang menggunakan pita pink pada hari tersebut begitu. Jadi ini akhirnya mendapat kritikan gak cuma W Korea yang menyelenggarakan eventnya, tapi para selebritas yang hadir pun kena serangannya. Itu kan yang akhirnya bikin agensi kayak loh kok artis gue jadi disorot-sorot nih gitu, kok diseret-seret begitu. Seperti mungkin kasusnya ke Hyeri dan juga Jay Park yang dimana fotonya dipenuhi kolom hujatan karena hadir di event tersebut begitu. Sebenarnya tidak ada klarifikasi
klarifikasi dari W Korea ya, dan hanya menghapus beberapa foto dan komentar kritik secara real time aja, dan ini membuat agensi enggan kembali mengirimkan artisnya. Bahkan dikutip dari allkpop.com, narasumber dari industri tersebut ini adalah salah satu narsumnya gitu ya. Dia mengungkapkan nih, bahkan dari agensi-agensi selebritas besar gara-gara ya ada kontroversi dan juga hujatan-hujatan dari K-Nets itu, dia nggak mau nih untuk mengirimkan artisnya kembali untuk sementara waktu, walaupun mungkin detail dari acara ya udah ditentuin atau detailnya udah sedetail mungkin, tapi tetap masih ada rasa takut artisnya ataupun talentnya kena lagi. Dan mungkin yang kemarin juga akhirnya kan kerasanya ya, nih artisnya padahal kan jadi undangan ya, nggak tahu apa-apa tapi jadi sasaran bullying. Nah ini kemana nih gitu kan yang bikin eventnya, kok kerasanya jadi malah bersembunyi di belakang begitu. Bahkan manajer yang lain pun dari beberapa selebritas dan juga mungkin pihak-pihak yang terkait dengan acara tersebut itu meminta penyelenggara untuk mengungkap penggunaan dana donasi, karena dana donasinya dinilai terlalu kecil untuk acara yang sebesar dan semewah itu, apalagi dengan transparansi dana yang mungkin tidak terlihat begitu. Dan dikutip juga dari laman allkpop.com, dalam pernyataan yang dirilis baru-baru ini 99ers, jadi W Korea itu menegaskan bahwa total dana yang berhasil dikumpulkan sejak pertama digelar di tahun 2006 itu telah mencapai 1,1 miliar Korean won atau sekitar 12,8 miliar, termasuk donasi yang telah direncanakan di tahun 2025 ini. Dan angka tersebut juga tidak mencakup dana yang disalurkan langsung oleh pihak majalah, tetapi juga meliputi kontribusi dari berbagai perusahaan dan juga individu yang berpartisipasi. Jadi itu masih banyak dana juga dari sekitar lah ya gitu. Dan dana tersebut itu katanya dikelola secara independen oleh Korea Breast Health Foundation untuk mendukung proyek dan juga program yang berkaitan dengan kesadaran dan pencegahan kanker payudara di Korea Selatan begitu. Dan donasi yang dilakukan oleh W Korea selama ini pun akan terus gitu kan dikelola dan juga diverifikasi secara menyeluruh bersama dengan Korea Breast Health Foundation tersebut begitu. Jadi sebenarnya ada sih pihak yang terhubung, tapi lagi-lagi dan lagi nih gitu, gara-gara kesan event di tahun 2025 ini yang mungkin tidak menonjolkan campaign tersebut, menyeretlah gitu kan kemana-mana, dibuka kemana-mana, dipertanyakan. Nah dari situlah gitu akhirnya kurang lebih 3 hari lah ya, banyak spekulasi, kontroversi, komentar-komentar dari Korea netizen, sampai akhirnya dari W Korea ini ngerilis permintaan maaf 99ers yang dirilis secara resmi di tanggal 19 Oktober 2025. Dalam postingannya, W Korea itu secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada pasien kanker payudara beserta keluarganya, karena secara tidak langsung jadi tersebut-sebut terbawa-bawa gitu kan, padahal sebenarnya bukan ke mereka gitu loh. Nah, dari majalah W Korea juga mengakui bahwa acara yang seharusnya sebuah campaign tentang kesadaran kanker payudara, komposisi dan pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan tujuan kampanye. Mungkin boleh sih seglamour itu, tapi mungkin campaignnya harus lebih dipertegas, atau mungkin aktivitinya diganti lebih ke kegiatan-kegiatan sosial mungkin kan ya. Terus mungkin selebriti yang datang tuh jadi salah satu guest star panggung hiburannya atau gimana deh, pokoknya agak dibikin make sense sih harusnya ya gitu. Tapi pada akhirnya dari W Korea juga meminta maaf dan menyadari gitu kelalaian dan juga kesalahan dari mereka. Bahkan mereka juga ngerilis pernyataan maaf secara lengkapnya, yang kalau misalnya mau yang rangkum ya, ini yang mereka menceritakan lah kalau event sebenarnya Love Your W ini udah ada kurang lebih 20 tahun, dan mungkin dulu itu
kampanyenya sangat terasa, tapi sekarang mungkin di tahun 2025 konsepnya memang terasa lebih berubah katanya gitu. Dan mereka juga menyadari bahwa kesalahan mereka di tanggal 15 Oktober pada main event itu menuai banyak kritik gitu karena komposisi acara yang tidak sesuai ya, campaign dan juga mungkin acara happy-happynya tidak berbanding lurus. Akhirnya mereka memohon maaf sebesar-besarnya dan katanya akan memperbaiki lagi di hari kemudian, dan mudah-mudahan katanya hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Pokoknya rilisan permintaan maafannya cukup resmi dan juga panjang. Jadi kalau misalnya kamu penasaran bisa juga dicari nanti Niners, dan mereka juga sangat terbuka dengan kritikan dan juga masukan dari para K-Nets yang udah menyorot event mereka di tahun 2025 ini dengan harapan tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya begitu. Jadi setelah kontroversi, W Korea juga berkomitmen untuk memperbaiki setiap kekurangan di tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya, dan memperbaiki di tahun-tahun yang akan datang. Dan ini juga diklarifikasi dari pihak W Korea kalau misalnya mereka juga akan terus mendukung Korea Brush Health Foundation dalam mendanai operasi dan juga perawatan bagi pasien berpenghasilan rendah seperti yang selama ini sudah dilakukan. Jadi mungkin dari dana donasi yang kemarin sudah didapatkan itu akan terus berlanjut, tapi mungkin lebih ditransparansikan lagi, dan untuk event-event tahunannya yang akan dilaksanakan mungkin akan disesuaikan dan komposisinya akan diperbaiki lagi seperti itu. Sebenarnya ada bersyukur ya, karena mereka termasuk yang sigap dan juga tanggap untuk sadar akan hal itu gitu. Mereka meminta maaf secara resmi kepada para K-Nets dan juga pihak-pihak terkait, dan mudah-mudahan dengan pihak agensi para selebritis pun hubungannya baik-baik saja terkait dengan event mereka di tahun ini, supaya tahun depan tetap ramai, tetap meriah, dan juga tetap bisa terlaksana begitu. Jadi cukup kompleks sih sebenarnya huru-hara di minggu ini, dan kalau misalnya kamu juga termasuk yang ngikutin ya tentang W Korea ini kemarin, sebenarnya nggak ada yang salah sih dari eventnya, seru aja gitu untuk jadi event tahunan, tapi ya mungkin campaign yang mereka bawa dari setiap tahunnya di tahun 2025 ini nggak begitu muncul, itu kan di pertanyaannya. Jadi buat bahan introspeksi untuk W Korea ya gitu, mungkin yang sudah bagus dipertahankan, yang kurang diperbaiki begitu. Dan buat kamu 99ers ya yang punya spill gitu kan dari berita-berita idol K-pop favoritnya kamu, boleh dikasih tahu sama Mayang. Mungkin tadi update dari Solar Mamamu ada yang terbaru, boleh. Atau misalnya tadi dari W Korea tiba-tiba nanti akan campaign selanjutnya ada spill lagi lebih lanjut, boleh banget dikasih tahu sama Mayang ya. Dan terima kasih juga dari Niners yang sudah setia menonton Gangnam Iyagi setiap episodenya ya. Jangan lupa juga ya komentar gitu kan, di likes juga, kira-kira episode selanjutnya pengen ngobrolin tentang apa sih. Tapi kalau buat sekarang Mayang harus pamit dulu, dan sampai bertemu di episode Gangnam Iyagi selanjutnya. Annyeong.